Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang Buddha Amitabha. Seperti Buddha Sakyamuni menggambarkan Buddha Amitabha kepada Ananda. Ananda ini adalah salah satu murid terdekat Sang Buddha. Beliau mengatakan cahaya yang memancar dari Buddha Amitabha adalah yang paling berkilau dan beliau tiada bandingnya. Sebagai penghormatan kita menyebutnya Buddha Cahaya Nirhingga, Buddha Cahaya Nirukur, Buddha Cahaya Nirbatas, Buddha Cahaya Nirungkap, dan Buddha yang cahayanya lebih terang dibandingkan dengan mentari dan rembulan. Siapapun yang terberkahi cahaya ini akan menikmati hidup yang tenang dan damai, bebas dari keputusasaan, dan akan mencapai pencerahan di akhir hayatnya di bumi ini. Cahaya Amitabha Buddha dengan keagungan meliputi segenap semesta. Bukan saja aku memuji cahayanya, namun aku juga memujinya. Siapapun juga yang menerima berkah cahaya agungnya, seandainya ia memujanya siang dan malam, tiada henti-hentinya, dengan keyakinan dan ketulusan dalam hatinya, ia pasti akan terlahir kembali di surganya yang disebut tanah suci. Bahkan seandainya aku memuji kebesaran Amitabha siang dan malam, sekalipun tidak mungkin aku bisa melukiskan beliau dengan baik. Siapakah Buddha Amitabha itu? Menurut sutra-sutra Mahayana, beliau dulunya adalah seorang raja. Setelah melepaskan kerajaannya, beliau menjadi biksu yang bernama Dharmakara, yang berarti harta karun Dharma. Ia terinspirasi oleh ajaran Buddha pada masa itu, yaitu Buddha Lukeswara yang pada banyak kurun waktu tak terhingga dahulu pernah mengajarkannya jalan menuju pencerahan sempurna. Dharmakara lalu membuat 48 sumpah agung untuk menyelamatkan semua makhluk. Sumpah ke-18 yang merupakan landasan tanah suci berbunyi seperti ini. Setelah aku mencapai kebudaan, seandainya semua makhluk dari 10 penjuru yang bercita-cita dengan penuh ketulusan dan keyakinan untuk terlahir di alamku, mendaraskan namaku sampai 10 kali, namun gagal terlahir di sana, maka biarkanlah aku tidak mencapai pencerahan sempurna. Sejak itu, setelah memupuk kebajikan selama 5 kurun waktu yang tak terhingga lamanya, akhirnya Bodhisattva Dharmakara mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Buddha Amitabha. Artinya, sumpah agungnya yang penuh dengan welasih tak terbatas itu kini menjadi kenyataan. Surga yang disebut tanah suci atau Sukawati telah terbentuk. Para makhluk yang menderita pasti dan akan terbebaskan hanya jika mereka berkeyakinan penuh mendaraskan namanya. Bagi orang Tionghoa, mendaraskan nama Buddha dengan keyakinan penuh dikenal sebagai Nenfo, yang berarti mendaraskan nama Buddha. Istilah Jepang untuk dipraktikkan ini dikenal sebagai Netbusu. Dalam praktek ini ada 3 kualitas penting yang harus ada dalam hati: ketulusan, keyakinan, dan aspirasi atau cita-cita untuk terlahir kembali di tanah suci. Doa atau rumusan sederhana yang harus diulang-ulang adalah Namo Amitabha. Kita boleh mengulang-ulang kata-kata dalam bahasa Sanskerta. Namo Amitabha Buddha, yang secara harafiah berarti
terpujilah Buddha Amitabha, atau aku berlindung pada Buddha Amitabha. Bagaimana cara mendaraskan? Saat melafal mendaraskan nama Buddha atau Nenfo, penting kiranya untuk duduk dengan benar, dengan hati terpusat, penuh keyakinan, serta tekad kuat untuk terlahir kembali di tanah suci Amitabha. Kita juga harus sadar bahwa keselamatan tidak semata-mata dipengaruhi kekuatan Amitabha, namun lebih terutama berkat upaya pribadi dalam praktek ini. Akan lebih baik jika kita menaruh citra Buddha di hadapan kita, agar kita dapat melihatnya selama melafalkan. Dan saat mulut kita melafalkan nama Buddha, kedua telinga kita secara seksama mendengarkan keenam suku kata itu, Namo Amitabha, sehingga batin kita dalam perhatian penuh dan tidak melayang-layang. Para pemula akan menemukan bahwa perhatian batin mereka tercerai-berai. Ini membuat mereka galau, merasa berat, bahkan frustasi. Ini cukup normal. Jadi janganlah mudah menyerah dalam praktek ini. Sebaliknya, kenalilah fakta bahwa batin ini masih kurang dalam perhatian dan disiplin. Mereka seharusnya juga bersyukur karena telah menemukan latihan yang bisa membantu mereka untuk memusatkan perhatian dan batin yang sukar terkendalikan, serta untuk menerima tantangan besar ini untuk berhasil. Alih-alih berputus asa, dengan kesabaran mereka seharusnya mencoba lebih keras dan terus melakukan pelafalan dengan semangat baru. Beberapa waktu kemudian, hasil upaya mereka akan terasa. Keheningan muncul dalam batin. Setelah itu Nenfo akan lebih mudah dipraktekkan. Demikianlah Bapak Ibu, akan saya sambung dalam video-video yang akan datang. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.